Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Toto Priadi, dalam analisis laporan keuangan. Kali ini kita akan membahas laba versus arus kas, khususnya arus kas operasi versi yang kedua. Pada versi yang pertama, kita hanya membahas secara konsep saja, tapi tidak disertai dengan contoh angka. Kali ini kita akan membahas dengan beberapa contoh angka. Untuk Anda yang belum melihat video yang pertama, mohon lihat video yang pertama terlebih dahulu jika ingin memahami tentang konsep yang muncul di matriks ini secara lebih mendalam. Baik, sekarang kita kembali mereview matriks ini seperti apa. Jadi ada 4 kondisi yang dialami perusahaan apabila mengkaitkan antara laba dengan arus kasnya. Kuadran yang pertama, yang warna hijau adalah perusahaan yang seharusnya labanya diperoleh, kas operasi positif. Artinya perusahaan itu mampu memperoleh laba secara fundamental, produknya laku, urusan biaya beres, dan modal kerja beres, sehingga arus kas operasi positif. Kemudian kuadran yang kedua adalah perusahaan yang mengalami masalah modal kerja. Masih mengalami laba, tetapi di sini modal kerjanya terpengaruh di dalam operasinya terganggu sehingga arus kas operasinya negatif. Kuadran yang ketiga, perusahaan itu mengalami kerugian. Jadi secara fundamental perusahaan itu terganggu. Tetapi arus kas operasinya masih positif. Berarti dalam kondisi yang masih terganggu di sini, perusahaan masih mampu mengendalikan modal kerjanya. Kita tidak tahu seandainya rugi terus beberapa tahun, apakah masih mampu mengendalikan modal kerjanya atau tidak. Kemudian kuadran yang keempat, kuadran yang terakhir. Nah, perusahaan di sini adalah perusahaan startup yang labanya belum diperoleh, kemudian arus kas operasinya masih negatif. Ini contoh perusahaan startup punya arus kas, tapi bukan arus kas operasi. Jadi arus kas operasi yang rutin itu negatif. Mereka positif secara total karena ada suntikan dana dari investor. Kemudian perusahaan yang sedang mengalami krisis juga mengalami hal yang sama. Baik, sekarang kita menggunakan contoh angka. Kita lihat di sini, matriksnya saya posisikan di bagian tengah. Ya, bagian tengah di sini. Kemudian di sebelah kiri adalah profil dari laba ruginya, sebelah kanan bawah arus kas operasi. Untuk membuat arus kas operasi, saya mensimulasikan antara neraca 2 periode dengan laporan laba rugi. Jadi neraca awal dan neraca akhir. Nah, ini ada perubahan awal dan akhir. Perubahan ini saya perlihatkan pada sisi sebelah kanan ya. Baik, kita akan mencoba melakukan exercise untuk yang pertama. Jadi, saya akan mulai dari posisi di mana perusahaan memperoleh laba dan arus kas operasinya juga positif. Jadi, kuadran 1 kita lihat di sini. Ini kuadran 1. Piutang 345, kemudian piutang sebelumnya 325. Nah, kondisi seperti ini, di mana laba diperoleh 50.000 dan arus kas operasinya di sini positif 100.000. Karena ada koreksi yang sifatnya lah perubahan dari modal kerja. Ini adalah referensi datanya, ini referensi asal datanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini asalnya dari yang bagian atas ini. Nah, kemudian dari contoh ini kita bisa melihat bahwa kuadran 1 ini perusahaan tidak bermasalah, laba diperoleh, urusan modal kerja beres. Sehingga di sini perusahaan ini adalah perusahaan yang normatif, seharusnya memang seperti itu. Kemudian yang kedua,
seandainya perusahaan itu mengalami masalah, yaitu muncul yang di kuadran 2, misalnya adalah sebagian piutang itu berhenti atau umurnya memanjang. Jadi saya ganti, saya naikkan misalkan piutangnya. Ya, di sini kita lihat ketika piutang ini lebih banyak, maksudnya adalah kalau piutang lebih banyak berarti uang yang seharusnya tertagih masuk ke perusahaan berhenti di luar. Sehingga arus kas operasinya dibandingkan posisi yang pertama itu adalah lebih kecil. Jadi arus kas operasinya negatif. Tapi labanya tetap 50.000. Jadi masalahnya lah perusahaan itu tidak ada masalah di penjualan dan biayanya. Tetapi di sini hanya piutangnya itu agak panjang umurnya sehingga arus kasnya terganggu. Pada contoh ini terganggunya tidak banyak, tetapi kalau terus-terusan, maka di sini panjangnya semakin panjang atau memanjang sekali lagi, sehingga nantinya bisa berakibat modal kerjanya mengalami masalah secara terus-menerus. Baik, sekarang kita kembalikan ke posisi normal dulu. Jadi kalau tadi piutangnya berhasil ditagih, maka modal kerjanya akan beres. Kemudian, contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah perusahaan mengalami masalah itu bukan di modal kerja, tetapi di penjualan. Misalnya, harga jual yang ditaruhkan tidak kompetitif, sehingga perusahaan tidak mampu mengcover seluruh biayanya, sehingga terjadi kerugian. Baik, kita lihat di sini, kuadran 3 ya, kuadran 3, arus kas operasi positif 45.000, tapi labanya di sini lah negatif. Jadi perusahaan itu rugi. Cuma di sini modal kerjanya masih belum terganggu, karena kita lihat di sini data yang ada menunjukkan bahwa mereka masih mengendalikan piutang persediaan itu dengan baik. Piutangnya tidak sampai berkepanjangan. Sehingga di sini mereka masih memperoleh arus kas operasi secara positif. Tapi ceritanya akan berubah seandainya perusahaan itu mengalami masalah laba ini berkepanjangan. Jadi misalnya penjualannya sudah turun, terus kemudian semakin turun lagi sehingga misalkan tidak sampai 1.400.000, tapi misalkan 1.350 ya, 1.350. Jadi sumber utama dari arus kas operasi adalah dari laba. Ya, sumbernya adalah laba. Kalau labanya sudah negatif, maka dalam jangka panjang modal kerjanya pun tidak mampu mengcover kekurangan itu. Kita lihat di sini, dari jumlah tersebut, 55 di sini, modal kerjanya tidak banyak terpengaruh, tetapi kita lihat di sini, terganggunya arus kas operasi karena memang marginnya itu sudah menipis. Jadi, modal kerja ini sebagai penunjang kita untuk mengelola bisnisnya. Jadi tidak mungkin di sini perusahaan rugi berkepanjangan terus modal kerja diminta urusannya beres. Seperti kita ketahui dalam video yang pertama bahwa modal kerja dan laba adalah kontributor dari arus kas operasi. Tetapi kalau di sini labanya ini negatif atau rugi dan terus-terusan, maka modal kerja ini tidak akan berdaya untuk menangani kekurangan arus kas yang muncul dari margin yang menipis. Jadi kita ingat lagi bahwa prinsip bisnis adalah laba diperoleh dan kemudian arus kas itu beres.
sesekali bisa terganggu, entah itu di modal kerjanya atau di labanya. Tapi dalam jangka panjang, labanya harus dicapai dan urusan penunjang berupa modal kerja itu juga harus tetap terjaga. Baik, jadi sekali lagi kita normatifnya berada di kuadran yang pertama. Ini seharusnya yang dialami perusahaan. Sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Saya Toto Priadi. Sampai ketemu lagi dalam video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.